Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Ail Sataria dalam pembelajaran biologi. Nah, pada pertemuan hari ini, alangkah lebih baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya, amin. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita membahas materi mengenai sistem gerak pada manusia. Nah, pada sistem gerak manusia itu kan dijelaskan juga bagaimana salah satunya itu yang kita kemarin bahas mengenai pembentukan tulang. Nah, pada pembentukan tulang itu kan terdapat peredaran darah di dalamnya. Nah, kira-kira apa sih peredaran darah itu? Apa sih fungsinya sistem peredaran darah? Kemudian peredaran darah itu tergolongkan menjadi apa saja? Kemudian bagian-bagiannya itu ada apa saja? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan membahas pada materi hari ini. Adapun kompetensi dasarnya itu pada 3.6 yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur dan fungsi sistem peredaran darah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan apa itu bagian-bagian dalam darah seperti sel darah dan plasma darah, kemudian mampu menjelaskan juga macam-macam golongan darah dan mampu menjelaskan proses pembukaan darah. Langsung saja ya. Yang pertama, sistem peredaran darah itu atau sistem kardiovaskular adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Nah, sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH pada tubuh manusia. Nah, setiap makhluk hidup itu kan memerlukan oksigen dan zat makanan serta mengeluarkan zat sisa metabolisme. Nah, berbagai proses metabolisme ini menghasilkan sampah atau sisa yang harus dikeluarkan oleh tubuh. Nah, hal tersebut dilakukan oleh sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi. Nah, hasil pencernaan makanan dan oksigen itu diangkut dan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Sedangkan kalau untuk sisa-sisa metabolisme diangkut dari seluruh jaringan tubuh menuju organ-organ pembuangan. Nah, sistem peredaran darah manusia ini atau sistem sirkulasi ini berfungsi untuk menjaga seluruh anggota tubuh agar tetap hidup dengan cara mengantarkan oksigen dan nutrisi. Nah, oksigen dan nutrisi ini diantarkan ke seluruh tubuh menaiki angkutan transportasi yang disebut dengan darah. Selanjutnya, darah itu terdiri atas dua bagian yaitu yang pertama ada sel darah dan plasma darah. Nah, kita bahas dulu mengenai sel darah. Nah, darah ini merupakan cairan warna merah yang terdapat di dalam pembuluh darah. Nah, warna merah tersebut tidak selalu tetap, tetapi berubah-ubah karena pengaruh zat pada kandungannya, terutama kadar oksigen dan karbon dioksida. Apabila kadar oksigennya itu tinggi, maka warna darahnya menjadi merah muda, tetapi apabila kadar karbon dioksidanya itu tinggi, maka warna darahnya menjadi merah tua. Nah, volume darah yang terdapat pada tubuh manusia itu sekitar 8% dari berat badan tubuh kita. Nah, sel darah sendiri terdiri dari sel darah merah, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan sel darah pembeku atau yang kita kenal sebagai trombosit. Yang pertama itu ada sel darah merah. Nah, pembentukan sel darah merah ini terjadi pada endotelium susun tulang. Nah, sel darah merah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Sedangkan untuk sel darah putih atau leukosit ini berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya ada trombosit. Trombosit ini berfungsi untuk menutup luka dan mencegah pendarahan. Saat tubuh terluka sehingga melukai pembuluh darah, trombosit dalam jumlah besar akan menempel dan menutup luka tersebut agar tidak terjadi pendarahan. Atau bisa kita sebut juga dengan proses pembukaan darah. Nah, proses pembukaan darah ini terjadi pada jaringan tubuh, kemudian plasma darah dan trombosit. Untuk proses pembukaan darah nanti kita akan mengetahuinya dalam mekanisme pembukaan darah. Selanjutnya ada, tadi kan sudah disebutkan ya, sel darah. Selanjutnya ada plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan darah yang tersusun dari 90%-nya air. Kemudian seperti nutrisi makanan, enzim, protein, asam, dan gas itu dapat larut dalam plasma darah sehingga dapat disalurkan ke seluruh tubuh. Nah, selanjutnya ada lagi nih mengenai klasifikasi darah. Jadi klasifikasi darah itu ada banyak ya, tetapi yang
paling sering dipakai itu klasifikasi darah menurut ABO dan RH atau Rhesus. Kita bahas dulu mengenai klasifikasi darah menurut ABO. Nah, terdapat macam-macam golongan darah. Jadi setiap orang itu kan memiliki golongan darah yang berbeda-beda, seperti yang sudah kita ketahui. Pada banyak orang itu terdapat 4 tipe golongan darah, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, dan golongan darah B. Nah, 4 golongan darah tersebut dibedakan berdasarkan ada tidaknya 2 antigen, yaitu antigen A dan antigen B pada sel darah merah, dan berdasarkan ada tidaknya antibodi anti A dan antibodi anti B pada plasma darah. Dapat kita lihat pada tabel berikut. Pada golongan darah A ini memiliki antigen A pada sel darah merah, dan pada golongan darah merah juga pada golongan darah A itu memproduksi antibodi anti B dalam plasma darahnya. Sedangkan kalau untuk golongan darah B, dia itu memiliki antigen anti B pada sel darah merah dan memproduksi antibodi anti A dalam plasma darah. Jadi kebalikannya dari golongan darah yang A. Sedangkan untuk golongan darah AB ini memiliki antigen A dan antigen B pada sel darah merah, namun dia tidak memiliki antibodi anti A dan antibodi anti B pada plasma darahnya. Nah, selanjutnya kalau untuk golongan darah O, dia tidak memiliki antigen A atau antigen B pada sel darah merah, tetapi dia memproduksi antibodi anti A dan antibodi anti B di plasma darahnya. Seperti itu. Nah, apabila kita membahas mengenai golongan darah, sudah pasti berkaitan dengan yang namanya transfusi darah. Nah, transfusi darah itu memiliki arti sebagai proses menyalurkan darah atau produk berbasis darah dari satu orang ke sistem peredaran orang lainnya. Nah, transfusi darah ini berhubungan dengan kondisi medis, seperti kehilangan darah dalam jumlah besar yang disebabkan oleh trauma, kemudian operasi, kemudian shock, dan tidak berfungsinya organ pembentuk sel darah merah. Nah, kira-kira apa sih yang akan terjadi jika pengelompokan darahnya itu tidak cocok? Jadi kan yang telah kita bahas sebelumnya, klasifikasi darah itu ada banyak ya, tetapi yang sering dipakai itu, yang sering digunakan adalah klasifikasi menurut ABO dan RH atau Rhesus. Nah, jadi apa yang akan terjadi ketika jika pengelompokan darahnya itu tidak cocok? Jadi ketika ABO-nya itu tidak sama, maka yang akan terjadi misalnya seperti ini. Pada orang yang memiliki golongan darah A dan orang yang memiliki golongan darah B itu melakukan transfusi darah. Tetapi dapat kita ketahui dulu sebelumnya, kalau golongan darah A itu kan memiliki antigen A dan antibodi anti B. Dan kalau misalnya untuk golongan darah B itu memiliki antigen B dan antibodi anti A, kebalikannya. Jadi nantinya kalau misalnya orang yang bergolongan darah A dan golongan darah B melakukan transfusi darah, maka antibodi anti B yang terdapat pada golongan darah merah itu akan berkaitan dengan antigen B yang terdapat pada golongan darah B. Maka apabila itu terjadi, akan terjadinya crosslink atau aglutinasi atau hemolisis yang bisa kita sebut dengan sel darah merahnya itu akan pecah. Nah, lain halnya dengan orang yang bergolongan darah AB dan golongan darah O. Kalau di golongan darah AB ini kan memiliki kedua antigen, yaitu antigen A dan antigen B. Maka mereka juga dapat disebut dengan resipien universal. Nah, atau yang memiliki arti yaitu yang bisa mendapatkan darah dari golongan darah manapun karena tidak memiliki antibodi manapun, sehingga jika ada golongan darah lain yang masuk, itu tidak akan terjadi kompleks antibodi dan antigen. Selanjutnya, pada orang yang golongan darahnya O, itu memiliki plasma darah pada plasma darahnya memiliki antibodi anti A dan anti B. Nah, itu juga yang disebut dengan donor universal. Hal itu mengapa orang yang bergolongan darah O ini disebut dengan donor universal, karena mereka bisa mendonорkan darahnya itu ke golongan darah manapun. Tetapi klasifikasi itu tidak hanya dari pengelompokan ABO saja, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Karena antigen di eritrosit itu banyak sekali, bukan hanya A dan B saja, sehingga klasifikasi itu tidak hanya dari pengelompokan ABO saja. Sehingga apabila akan ada transfusi darah, apabila ada orang yang ingin melakukan transfusi darah, darahnya itu harus ada
cross match-nya dulu, harus cocok darahnya, tidak boleh sampai tidak cocok karena akan menimbulkan efek samping yang tidak kita inginkan. Nah, klasifikasi yang lainnya itu contohnya itu yang tadi adalah resus atau RH. Nah, pada klasifikasi resus ini, jika kita menggunakan resus atau RH, golongan darah yang memiliki faktor RH dikatakan resus positif, dan golongan darah yang tidak memiliki faktor RH dikatakan resusnya negatif. Nah, faktor resus itu merupakan jenis antigen yang ada pada sel darah merah. Jadi, orang yang memiliki resus negatif bisa mendonorkan darahnya kepada orang yang memiliki resus negatif dan resus positif. Namun, orang yang memiliki resus positif hanya bisa mendonorkan darahnya itu ke orang yang resusnya positif juga. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada mekanisme pembekuan darah. Nah, jadi proses pembekuan darah itu dilakukan oleh trombosit ya tadi. Nah, yang pertama terjadi itu bisa kita lihat pada skema berikut. Jadi yang pertama terjadi itu kita misalnya nih ya, kita terjadinya luka pada badan kita, pada pembuluh darah. Nah, hal pertama yang terjadi adalah trombosit itu akan pecah. Nah, ketika trombositnya pecah, maka akan mengeluarkan enzim. Enzim tersebut yang dinamakan dengan enzim trombokinase. Nah, ketika enzim trombokinase itu terbentuk, maka akan mengaktifkan yang dinamakan dengan protombin. Protombin ini yang nantinya akan menjadi trombin. Kemudian proses pembentukan tersebut, proses pembentukan protombin menjadi trombin itu dibantu oleh Ca2+ dan vitamin K. Nah, setelah jadi trombin, maka akan mengubah fibrinogen. Fibrinogen ini akan menjadi fibrin. Nah, setelah itu baru terjadi penutupan luka pada tubuh kita. Nah, jadi seperti itu materi yang dapat kita pelajari pada pertemuan hari ini mengenai sistem peredaran darah, yaitu bagaimana sistem peredaran darah, kemudian fungsinya itu apa saja, kemudian bagian-bagiannya itu ada apa saja, bagaimana mekanisme pembekuan darah, sehingga pada pertemuan kali ini dapat kita simpulkan bahwa sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi ini berfungsi untuk menjaga seluruh anggota tubuh kita agar tetap hidup dengan cara mengantarkan oksigen dan nutrisi. Nah, oksigen dan nutrisi ini diantarkan ke seluruh tubuh menaiki angkutan transportasi yang disebut dengan darah. Nah, darah itu terdiri dari dua bagian, yaitu sel darah dan plasma darah. Pada sel darah terdapat 3 komponen, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Kemudian kalau untuk klasifikasi darah sendiri itu terdapat yang sering dipakai itu ada klasifikasi menurut ABO dan klasifikasi menurut RH atau resus. Kemudian apabila kita ingin melakukan transfusi darah, kita harus cross check terlebih dahulu apakah darah itu benar-benar cocok atau tidak. Dan untuk mekanisme pembekuan darahnya itu yang pertama terjadi karena adanya luka pada pembuluh darah. Kemudian trombositnya pecah, kemudian dia akan mengeluarkan enzim trombokinase, dan enzim tersebut yang akan mengaktifkan protombin menjadi trombin, dan kemudian proses tersebut dibantu oleh Ca2+ dan vitamin K, sehingga akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Setelah itu baru deh terjadi penutupan pada luka. Jadi itu saja yang dapat kita pelajari pada hari ini. Oh ya, jangan lupa untuk mengerjakan post-test dan LKPD yang telah Ibu sediakan, yang telah Ibu berikan. Dan apabila ada pertanyaan mengenai materi atau tentang tugas yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp seperti itu. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.